Selamat datang di channel Mangaisme. Kali ini kita akan membahas manga Kanojo Okarishimasu chapter 74-76. Sebelum admin lanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen di video ini. Langsung saja kita review manganya. Pada akhir chapter 73, Kazuya pingsan di pelukan Mizuhara. Dan di awal chapter 74, diperlihatkan Kazuya yang masih rebahan di tempat tidur sambil menahan sakit di kepalanya. Kelihatannya sewaktu dia pingsan di kamar mandi kemarin, Mizuhara merawatnya dan membawanya ke tempat tidur. Di sisi lain Kazuya mencoba mengingat kejadian tadi malam. Tapi meskipun dia mencoba mengingatnya, tetap saja dia tidak bisa mengingat kenangan indah bersama Mizuhara tadi malam. Tiba-tiba saja handphonenya berbunyi. Lalu dia mengambil handphonenya tersebut. Dan setelah dicek, ternyata ada notifikasi undangan grup di WeChat. Grup tersebut bernama Teman Ninja. Sebuah grup yang anggotanya ikut pesta miras kemarin. Kemudian Kazuya menyadari sesuatu. Dia berpikir, kalau memang grup ini dibuat untuk alumni pesta miras, berarti di situ juga ada kontaknya Mizuhara. Dan benar saja, setelah dicek, ternyata di situ memang ada kontak Mizuhara. Dan ketika Kazuya berniat mau menambahkan kontak Mizuhara, tiba-tiba mentalnya menjadi melempem. Kelihatannya dia kurang percaya diri, dan dia juga takut kalau nanti permintaan pertemanannya ditolak Mizuhara. Sehingga dia memutuskan tidak jadi menambahkan kontaknya. Kemudian Kazuya berangkat ke kampus. Sambil berjalan dia berkata, kalau semua memori kebahagiaannya hilang. Kemudian dia bertemu dengan Kibe, Kuri, Sasapai, Yoko, dan Yuki. Menyadari kalau Mizuhara tidak ada, Kazuya pun bertanya, di mana Chizuru? Kemudian Yoko berkata, kalau Chizuru marah, karena di pesta kemarin, aku tidak bilang, kalau aku juga mengundang para lelaki. Setelah mendengar perkataan Yoko, seketika Kazuya berpikir, sebenarnya dialah yang membuat Mizuhara marah. Kemudian setelah selesai kuliah, Kazuya langsung pulang ke rumahnya. Kelihatannya dia masih merasakan sakit di kepalanya. Karena efek alkohol kemarin malam. Kemudian dia berpikir, kalau saja aku punya pasangan, pasti akan ada yang merawatku dengan lembut. Tapi menurutnya itu cuma mimpi. Lalu ketika dia mau mengambil minum di kulkas, tanpa sengaja dia menemukan sebotol obat mabuk, yang membuatnya sedikit mengingat sebuah kenangan. Kalau kemarin Mizuhara merawatnya setelah pingsan. Kemudian dia mengambil obat tersebut, dan memeluknya. Kemudian dia berkata, berarti itu bukan mimpi. Lalu Shin berganti di kamar Mizuhara. Sambil memegang handphonenya, dia terus menatap kontak milik Kazuya. Kelihatannya dia mau menambahkan pertemanan. Tapi entah alasannya apa, dia tidak jadi menambahkannya. Lalu Shin berpindah ke tempat kerja Kazuya dan Ruka. Di sana terlihat Kazuya sedang mengelap piring. Dan Ruka yang sedang memandanginya. Lalu Kazuya bertanya, kenapa kamu terus memandangi aku? Lalu Ruka menjawab, bukannya kamu punya sesuatu yang akan kamu katakan padaku. Kupikir kamu sudah membuat keputusan. Lalu Kazuya dengan heran berkata, hah, memangnya, apa yang akan aku katakan? Dan membuat keputusan. Ini tentang apa? Lalu Ruka menjawab, jangan menyuruhku mengatakannya. Dasar boneka besar, kamu tahu kan? Sebenarnya kalau kamu pernah berkata akan mengatakan sesuatu denganku. Oh, kenapa ini? Ucap Kazuya terheran-heran. Lalu tiba-tiba Ruka berkata, kupikir aku cuma melakukan sesuatu. Sebelum kamu mengambil keputusan yang lebih serius tentang kita. Bahkan Chizuru sekalipun tidak bisa seperti kita. Yang menghabiskan malam bersama. Oh, begitu. Ucap Kazuya. Lalu dia berkata, aku dan Chizuru tidak ada masalah. Lalu Ruka berkata, kok bisa? Apa dia tidak dengar? Lalu Kazuya menjawab, kalau dia mendengarnya, tapi dia percaya padaku. Mendengar hal tersebut Ruka terkejut sambil berkata, kok dia bisa percaya? Kalau aku bermalam di rumahmu tanpa melakukan apa-apa. Dalam hati Ruka berkata, kenapa Chizuru begitu percaya dengan pria ini? Kalau begini rencanaku gagal total. Dan mereka masih terlihat dekat. Lalu ketika Ruka mau berkata sesuatu, tiba-tiba seorang pelanggan datang. Kazuya seketika terkejut setelah melihat pelanggan tersebut. Karena ternyata pelanggan tersebut adalah Mami. Kemudian dia langsung menyapa Kazuya. Hai Kazukun. Melihat cewek cantik tiba-tiba menyapa Kazuya.
membuat Ruka bertanya-tanya siapa cewek tersebut. Sedangkan Kazuya dalam hati dia berkata, kenapa Mami bisa tahu aku kerja di sini? Apa cuma kebetulan saja dia mampir? Tapi tidak mungkin. Tidak ada kata kebetulan untuknya. Lalu Kazuya bertanya, apa kamu sendiri datang ke sini? Lalu Mami menjawab, Kibe bilang kalau tempat kerjamu di sini. Dan kebetulan saya sering melewatinya. Jadi, saya putuskan untuk mampir. Sekalian mau menyelesaikan laporan. Sebelumnya aku juga pernah ke sini dengan temanku. Lalu dalam hati Kazuya berkata, sebenarnya aku tahu, dulu kamu ke sini dengan Mizuhara. Sedangkan Ruka, ketika melihat Kazuya dan Mami kelihatan sudah akrab, membuatnya merasa curiga. Lalu dia berkata, Kazuya, apa kamu sudah mengenalnya? Kazuya pun kaget mendengar pertanyaan Ruka. Dalam hati dia berkata, jika Mami berbicara dengan Ruka, pasti akan menjadi masalah besar. Lalu Kazuya menjawab, Mami adalah teman seangkatan dan satu universitas denganku. Kemudian, saat Mami memperhatikan Ruka, tiba-tiba dia berkata, wow, kamu gadis yang cantik. Apakah kamu masih SMA? Sedangkan Kazuya yang tidak ingin percakapan mereka terus berlanjut, mencoba mengalihkan perhatian mereka berdua dengan cara mengantar Mami ke ruangan yang sudah dipesannya. Dan usaha Kazuya tersebut ternyata berhasil. Saat Kazuya mengantar Mami ke ruangannya, tiba-tiba dia berkata, aku tidak menyangka kalau kamu bekerja paruh waktu. Itu sungguh membuatku terkesan. Kelihatannya kamu sudah tumbuh menjadi lelaki yang mandiri. Di sisi lain, Ruka yang melihat mereka begitu akrab, sepertinya terbakar api cemburu. Tapi Kazuya tidak menyadarinya. Dan ketika Kazuya mengantarkan minuman, Mami berkata, maaf ya Kazukun, aku sudah merepotkanmu. Aku kesini karena ada gangguan di rumah. Dan itu membuatku tidak fokus. Lalu Kazuya menjawab, oh, tidak apa-apa, jangan khawatirkan tentang itu. Sambil menaruh minuman dalam hati dia berkata, hampir saja aku tidak bisa keluar dari situasi yang sulit. Aku tidak bisa membayangkan kalau seandainya Ruka dan Mami tahu satu sama lain. Lalu Mami tiba-tiba berkata, Kazukun, kita ke karaoke sudah 2 kali kan? Iya, jawab Kazuya. Kemudian Kazuya mengenang momen saat dia dan Mami karaoke berdua. Sehingga membuatnya gugup lalu dia bertingkah seperti orang idiot. Lalu tiba-tiba Ruka muncul dari balik pintu. Kelihatannya dia sudah dari tadi menguping. Kazuya kaget ketika melihat Ruka tiba-tiba muncul di belakangnya. Dalam batinnya dia berkata, apakah dia tadi mengikutiku? Dan sudah sampai mana dia mendengarnya? Lalu Kazuya bertanya ke Ruka. Kenapa? Apa ada sesuatu yang salah? Kemudian Kazuya mencoba membujuknya agar mau keluar ruangan. Tapi Ruka tidak peduli dengan ucapan Kazuya. Dia malah menatapnya dengan tatapan tajam. Sehingga membuat Kazuya mengeluarkan keringat dingin. Lalu Ruka bertanya ke Mami. Maaf sebelumnya, ada hubungan apa kamu dengan Kazuya? Mami terkejut mendengar perkataan Ruka. Lalu dia menjawab, sebenarnya apa maksudmu? Kita itu satu universitas dan juga satu angkatan. Benar kan Kazuya-kun? Lalu Kazuya menjawab, benar sekali. Dan ngomong-ngomong Ruka, kamu tidak boleh menanyakan pelanggan begitu. Lalu tiba-tiba Mami berkata, kenapa kamu ingin tahu tentang kami? Aku tahu, kamu suka pada Kazukun ya? Mendengar perkataan Mami membuat Kazuya panik. Lalu Ruka menjawab, tidak, ya benar, aku sangat menyukai Kazuya. Tapi aku ini, belum sempat Ruka menyelesaikan bicaranya. Tiba-tiba Kazuya menutup mulutnya dengan tangan. Lalu dia berkata, kau tahu manajer melarang kita menggosip terlalu banyak. Sedangkan dalam hati Ruka berkata, apa yang kau lakukan Kazuya? Kenapa kamu merahasiakan tentang hubungan ini? Lalu tiba-tiba Ruka teringat kalau dulu Kazuya pernah dicampakkan oleh seorang gadis. Sehingga dia menyewa Chizuru. Kemudian Ruka berpikir, kemungkinan kalau gadis yang di depannya ini mantan pacarnya. Karena dilihat dari tatapannya, menunjukkan seolah-olah Kazuya itu masih miliknya. Tapi, kenapa Kazuya menutupi hubungan ini? Apa dia masih punya perasaan terhadapnya? Memang benar, mungkin aku ini tak sebanding dengan Chizuru. Tapi sebagai pacar yang asli, kalau cuma dijadikan yang ketiga, aku tidak terima. Lalu Ruka menghempaskan tangan Kazuya yang menutupi mulutnya. Kemudian sambil menggandeng Kazuya Ruka berkata, Kazuya dan aku adalah sepasang kekasih.
Dan kita sudah berpacaran. Mami terkejut setelah mendengar perkataan Ruka. Lalu dia berkata, kalian berdua. Itu artinya. Sedangkan Kazuya ketika mau menjelaskan ke Mami. Tapi belum sempat bicara. Ruka sudah menghajar Mami dengan jurus Bajot no Jutsu. Kemudian Ruka berkata, seperti yang aku duga. Kamu mantannya kan? Sayang sekali aku ini pacarnya. Memang benar. Kazuya bakal melototi semua gadis cantik. Makanya dia seperti bakal selingkuh. Tapi, dia tidak pernah menghabiskan waktu untuk memikirkanmu. Lagian apa urusanmu? Siapa yang berani datang ke tempat mantannya bekerja? Apakah kamu menyesal sudah membuangnya? Dan sekarang menginginkan kesempatan yang kedua. Tapi sudah terlambat. Aku tak peduli kamu mantan yang pertama, atau keempat. Tapi, yang di pikiran Kazuya cuma aku seorang. Bahkan kita sudah melakukan mantap-mantap. Setiap hari kita menghabiskan malam bersama. Lagi pula, kalian sudah putus. Jadi pergilah dan berhenti mengganggu Kazuya. Di sisi lain, Kazuya yang tidak bisa menghentikan Ruka cuma bisa pelolap-lolo. Kemudian sambil tertunduk Mami berkata, maaf, aku tidak bermaksud apa-apa. Jadi Kazuya sudah punya kamu. Tapi kenapa dia masih menyewa pacar? Lalu dengan tatapan dingin Ruka menatap ke Kazuya. Lalu dia berkata, monogami kan sudah kuno agak ke 2010-an. Dan aku tidak merasa bakal diapa-apain. Lalu Kazuya mencoba menjelaskan ke Mami. Kalau dia cuma belajar kehidupan sosial. Setelah mendengar perkataan Ruka, Mami kelihatannya lesu. Kemudian, sambil melangkahkan kakinya Mami berkata, oh begitu. Kemudian dia memberikan uang ke Kazuya. Lalu dia pergi. Kazuya berniat menghentikannya tapi sudah terlambat. Dia sudah pergi keluar. Kemudian Kazuya berkata, Ruka, apa yang kamu lakukan? Sambil menangis Ruka menjawab, aku ini pacarmu. Dan agar tidak mengganggu pelanggan. Kemudian Kazuya menyeret Ruka ke dalam ruangan. Lalu Ruka berkata, Kazuya, aku sangat mencintaimu. Dan aku sudah tidak bisa membendungnya lagi. Sedangkan Kazuya, dia terkapar di sofa sambil memegangi kepalanya. Di sisi lain terlihat Mami yang sedang kesal diganggu oleh seorang lelaki. Kemudian dengan nada marah dia berkata, menyingkir dariku. Dan seketika lelaki itu pun pergi menyingkir. Lalu Mami masuk ke dalam kereta. Sambil termenung dia masih memikirkan kejadian di tempat karaoke tadi. Lalu dia berkata, apa-apaan si sialan itu? Kemudian dia teringat dengan tas yang dilihatnya di kamar Kazuya kemarin. Yang membuatnya berpikir kalau tas tersebut milik Ruka. Tapi anehnya, kenapa Kazuya mau mengencani wanita segila itu? Dan sepertinya dia juga tahu tentang Kazukun dan pacar sewaannya. Tapi kenapa dia tidak mempermasalahkannya? Itu aneh. Tapi ketika dia bilang, kalau aku menyesal putus dengan Kazuya, dan ingin balikan, itu sungguh membuatku jadi kepikiran. Kemudian saat kereta berhenti di sebuah stasiun, ada seseorang penumpang masuk. Dan ternyata penumpang tersebut adalah Mizuhara. Keduanya terkejut saat saling bertatap mata. Mereka tidak menyangka akan bertemu di kereta. Sedangkan Mami malah fokus ke tas yang dibawa Mizuhara. Kelihatannya dia akan menemukan pemilik tas yang sebenarnya. Dan sayang sekali manga Kanojo Okarishimasu chapter 74-76 selesai sampai di sini. Menurut Mimin pribadi, chapter ini adalah chapter yang paling seru. Dibandingkan dengan chapter-chapter sebelumnya. Jujur saja rasa jengkel Mimin ke Mami tersalurkan di chapter ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jika kamu suka dengan videonya.